Di video kali ini kita akan bahas mengenai solusi yang Galbay 2024 di aplikasi pinjol-pinjol yang resmi ya, termasuk aplikasi Julo. Ya tentunya ketika kita gagal bayar ya, tidak ada sama sekali untuk membayar pinjaman, apalagi pinjamannya ini nyampe di atas 10 juta. Ya tentu khawatir, takut didatangi DC lapangan. Nah, tentunya ketika DC ini belum datang ataupun sudah bertemu DC pas datang, itu sama-sama ya memiliki rasa kekhawatiran, panik bagaimana caranya menghadapi mereka gitu ya. Nah, tentunya kita agar tidak panik ya ketika gagal bayar sekalipun, harus tahu peraturan-peraturan dan juga step by step ketika si DC Julo ini datang ya, menghampiri orang-orang yang galbay. Oke, sebelumnya aplikasi pinjol Julo ini dikatakan tidak ada DC dan sekarang DC Julo juga itu sudah ada. Apalagi yang berada di daerah Jakarta dan juga di luar Jakarta itu DC Julo ada. Nah, yang pertama ketika kita takut ya didatangi oleh DC Julo ini, jangan panik ya, bahwasanya kita selama masih kerja gitu ya, bisa mencari uang dan menyisipkan untuk membayar sisa utangnya. Jadi selama kita punya penghasilan, jangan begitu panik ya. Sekalipun kita misalnya tidak punya penghasilan lagi, mungkin lagi kerjanya terganggu kayak gitu ya, gagal bayar pun jangan terlalu panik. Nah, kita jelaskan dulu ya step by step si DC Julo ini sebelum datang ke tempat kita. Jadi untuk DC Julo sendiri itu biasanya sebelum melakukan penagihan secara langsung ke tempat kita, biasanya mereka akan menghubungi kita lewat telepon dan juga WhatsApp ataupun SMS ya, atau email. Nah, ketika tidak ada respon di SMS, WhatsApp ataupun telepon yang misalnya kita tidak angkat, maka dia akan memberi surat peringatan, yaitu surat peringatan yang dikirimkan ke alamat tempat tinggal kita. Nah, jadi selama surat alamat yang diberikan itu tidak datang, maka kebanyakan peraturannya itu mereka tidak akan datang ya. Tapi ada beberapa kejadian ya, seperti pinjol yang aku laku. Yang aku laku itu tanpa ada surat peringatan, tapi dia bisa datang ke tempat kita, itu terjadi teman saya ya. Dan DC-nya itu aku laku 2, laki-laki dan perempuan. Ya, itu ada 2 DC-nya sekaligus ya yang datang, yang aku laku ya. Nah, namun intinya tidak bisa berpatokan seperti itu ternyata ya. Mereka sebelum ada surat peringatan, ada juga yang langsung datang. Nah, tentunya ketika mereka ini datang jangan panik juga ya, jangan terlalu panik, karena kita bisa menjelaskan mengenai keadaan kita bahwa kita belum bisa bayar pada saat itu gitu ya. Dan kita juga bisa sebenarnya teman-teman ketika udah kepergok gitu ya, udah kepalang misalnya ketemu DC, kalau misalnya ketemu itu kita bisa bicarakan dengan baik-baik ya, bahwa kita juga bisa meminta keringanan untuk dendanya, untuk bunganya ya, biasanya itu akan disetujui ya, bahwa akan ada keringanan bunga dan denda, yang penting sisa utangnya dibayar daripada semakin membengkak. Tetapi sekalipun membengkak, bahwasanya pinjaman itu tidak akan membengkak lebih dari 2 kali lipat jumlah pinjaman. Misalnya kita pinjam 10 juta, terus membengkak bunganya nyampe 20 juta, itu gak bakalan ya, karena sudah ada patokannya ya, sudah ada batasannya dalam peraturannya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan DC Julo ini ada di Jakarta, yang tentunya yang ada di kota-kota besar itu bakalan didatangi. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, bahwasanya aplikasi Julo ini sudah di download oleh 10 juta orang ya. Artinya yang menggunakan aplikasi pinjaman ini banyak juga yang galbay, tentunya ya, bukan ratusan orang tapi ribuan orang. Dan DC Julo juga tentunya enggak nyampe ribuan. Siapa tahu mereka akan mendatangi yang jumlahnya paling besar aja, yang deket-deket kota besar aja ya. Jadi seperti itu, karena banyak juga kejadian orang-orang yang sudah galbay banyak pinjamannya tapi tidak didatangi. Tapi ya resikonya seperti itu ya, dislik OJK juga, nanti susah pinjam lagi ya, bahkan mau kredit motor, kredit mobil nantinya bakal terhambat karena ya sudah
jelek ya dislike-nya kayak gitu. Nah, maka dari itulah kalau misalnya kita benar-benar punya niatan untuk membayar sekalipun belum ada saat itu, ya kita bisa kumpulkan dulu, sisipkan dulu, karena bagaimanapun untuk aplikasi pinjol ini juga ada peraturannya. Orang yang tidak bisa membayar utang ataupun cicilan itu tidak bisa dipidana. Memang kena hukum tapi tidak bisa dipidana. Begitupun meskipun tidak bisa dipidana tapi kita juga ada hukum lain ya selain pidana gitu ya untuk yang tidak membayar sama sekali. Nah, maka dari itulah intinya kita tidak boleh panik, bisa dikatakan sejujurnya jika bertemu DC. Ya, seperti itu untuk solusi agar kita tidak stres lah ya, takut didatangi pinjol. Si DC-nya ini datang ya, biasanya mereka kalau datang pasti suami istri ataupun buat suami istri ya perempuan ataupun laki-laki, biasanya berdua. Karena mungkin mereka takut yang pinjamnya ini antara cewek ataupun cowok. Mungkin si DC-nya ini tidak mau berdebat kalau misalnya DC lapangannya cowok, terus yang peminjamnya cewek, mungkin mereka agak kagok lah, agak ragu ya untuk berdebat. Nah, dari situlah mereka suka membawa yang namanya ini ya teman-teman, yang membawa DC-nya itu dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, biasanya dua kayak gitu ya. Jadi intinya sih seperti itu ya, bahwasanya aplikasi DC Julo ini ada DC lapangan. Kalau misalnya sebelum ditemui DC ataupun sudah ditemui DC pun ya, saat menghadapi DC pun itu jangan panik, bisa dikatakan sejujurnya ya bahwa kita belum bisa membayar hasil pinjamannya gitu ya, sisa pinjamannya yang sudah kita pinjam ataupun yang sudah telat, itu bisa dimintai keringanan denda dan juga bunga. Biasanya dari situ akan ada yang namanya keringanan mulai dari waktu, dari denda dan dari bunganya. Ya selama kita ada niatan untuk membayar, ya tentunya mereka juga akan welcome. Nah, biasanya untuk aplikasi pinjol yang resmi seperti ini itu mereka tidak akan yang namanya mengintimidasi, enggak ya, karena mereka juga sudah memiliki aturan. Dan buat yang takut nih didatangi oleh DC Julo ini, takut didatangi ke tempat kerjanya gitu ya, ke kantornya, mungkin malu gitu ya, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin, karena dalam peraturannya bahwasanya aplikasi pinjaman online yang resmi termasuk Julo itu tidak diperbolehkan untuk menagih langsung ke tempat kerja si peminjam. Bahkan kontak darurat yang kita daftarkan pun, misalnya kita menambahkan kontak darurat punya adik ataupun punya teman, itu tidak akan ditagih, tapi hanya ditanyakan keberadaan kita saja, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Namun kalau kita pikir-pikir sebenarnya ya, jika aplikasi pinjol yang resmi seperti ini canggih, tentunya mereka juga bisa mendeteksi keberadaan kita dari ATM. Nah, kita ngambil uang dari ATM itu berada di wilayah mana, biasanya akan ketahuan ya. Nah, karena kalau misalnya ya ada pendeteksian seperti itu sih bisa ketahuan ya kita berada di mana kayak gitu ya. Tapi kebanyakan enggak sih, enggak sampai segitunya juga. Keberadaan kita ketika kita ngambil uang di ATM itu gak bakalan terdeteksi karena kita tidak memberikan izin mengenai hal tersebut. Jadi intinya sih hadapi aja, jangan panik ya, karena kedua belah pihak baik itu peminjam ataupun yang meminjamkan juga memiliki aturan.